Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Cindy Paramita. Di sini saya akan membahas mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan judul Sejarah terbentuknya ASEAN hingga peran penting Indonesia dalam ASEAN. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sejarah terbentuknya ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967, terdapat 5 wakil negara Asia Tenggara yang mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti deklarasi ASEAN yang bertempat di Bangkok, Thailand. Kelima wakil negara tersebut diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Filipina Narcissus Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Khoman. Kemudian, kelima wakil negara tersebut menghasilkan kesepakatan sekaligus menandatangani deklarasi ASEAN yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. ASEAN yang merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations resmi dibentuk setelah penandatanganan Deklarasi Bangkok. Hingga saat ini, tidak hanya 5 negara anggota ASEAN yang ikut serta dalam Deklarasi Bangkok, namun ada 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Latar belakang ASEAN. Adanya konflik yang terjadi di antara negara ASEAN pada saat itu menjadi alasan dibentuknya ASEAN. Selain adanya konflik dan perselisihan, terdapat juga faktor pendorong kerjasama antar ASEAN. Selanjutnya, tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama, mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang sosial budaya, ilmu pendidikan, administrasi, dan teknik. Yang keempat, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif antara organisasi regional dan internasional. Yang kelima, meningkatkan kualitas ilmu pendidikan sosial di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, kerjasama antara negara-negara ASEAN. Selama ini, negara-negara ASEAN telah melakukan kerjasama secara aktif di berbagai bidang. Bentuk kerjasama juga ini sangat beragam. Kerjasama ini dibentuk untuk mengatasi masalah serta mewujudkan keinginan negara-negara ASEAN. Nah, tujuan dari berbagai kerjasama di berbagai bidang negara ASEAN ini antara lain adalah yang pertama adalah kerjasama bidang sosial. Nah, tujuan dari kerjasama bidang sosial ini adalah negara-negara anggota ASEAN diminta untuk berperan aktif dalam bekerja sama. Yang kedua adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan antara negara sesama ASEAN. Yang ketiga, kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan kerjasama di bidang pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berada di kawasan wilayah Asia Tenggara. Yang keempat adalah kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi ini adalah untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan di setiap negara-negara ASEAN. Nah, yang terakhir adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Seperti yang semua kita ketahui, letak negara Indonesia sangat strategis dengan dibatasi oleh 2 benua dan 2 samudra.
Itulah yang menjadi Indonesia sangat berperan penting dalam ASEAN. Peran penting Indonesia dalam ASEAN di antara lain adalah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Kedua, Indonesia merupakan negara penggegas keamanan ASEAN. Ketiga, Indonesia merupakan penggegas konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama yang dilaksanakan di Bali. Yang keempat, menciptakan perdamaian dunia. Yang kelima, Indonesia turut adil serta dalam olahraga Asia Tenggara atau SEA Games. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah dibentuknya ASEAN hingga peran penting Indonesia dalam ASEAN. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan saya ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Next, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.